Shalom, selamat berjumpa lagi dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan pada edisi 7 Mei 2024 bersama dengan kami. Jemaat yang terkasih, tidak ada yang tahu kapan masalah bisa datang dan terjadi menimpa kita. Tidak segala sesuatu bisa diprediksi dan terjadi dengan tepat sesuai dengan perkiraan kita. Tidak semua rencana selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya halangan. Dan tidak selalu jalan hidup kita itu mujur, kadang terselip kemalangan. Sesaat kita bisa merasa senang, tapi di balik itu bisa saja terjadi kesedihan yang kita alami. Kita tidak pernah bisa tahu dengan persis nasib apa yang akan menimpa kita. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Demikian yang membuat beberapa orang bisa berkata, nasib itu kejam, sebab nasib tidak memandang bulu. Ia bisa terjadi pada siapa saja, tanpa melihat situasi dan kondisi, mendadak dan tak terduga. Manusia selalu siap dalam menyambut berkat, berupa kemujuran dan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi tidak semua orang siap dalam menyambut ketidakenaan, seperti halangan dan masalah yang datangnya seringkali tidak terduga. Dulu pernah ada acara bertajuk uang kaget, tapi sampai sekarang agaknya belum pernah ada yang membuat acara apes kaget. Respon orang secara refleks ketika menerima kemujuran pasti berkata, wah puji Tuhan dapat berkat. Namun ketika menjumpai halangan, jarang sekali ada orang yang langsung refleks berkata, puji Tuhan, berkat Tuhan. Nah, itu sebab muncullah sebuah ungkapan atau aforisma yaitu fatum brutum, yang berarti nasib itu kejam. Dan amor fati, yang berarti cintailah nasib. Apabila digabung, fatum brutum amor fati, itu berarti mencintai nasib walaupun nasib itu kejam. Itulah ungkapan yang diungkapkan oleh Friedrich Nietzsche yang mengajak pembacanya untuk cintailah apa yang terjadi. Walaupun apa yang terjadi itu rasanya kejam rasanya bagi kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa apapun juga yang terjadi menimpa kita, itu semua masih dalam bingkai rencana Allah yang baik dan indah bagi hidup kita. Mari kita buka Amsal 20 ayat 24 mengatakan demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Tuhan menetapkan langkah orang, dan tidak terselami bagi kita rancangan indah yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Apabila kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi atas perkenanan Tuhan, maka menerima dan mencintai apa yang terjadi, itu berarti juga mencintai Ia yang telah memperkenankannya terjadi. Dengan memeluk nasib baik maupun nasib buruk yang kita alami, itu berarti kita menyambut tangan Tuhan yang sedang berkarya, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui mata iman kita percaya dan meyakini bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah cara Tuhan mengasihi kita. Betapapun tidak enaknya kita bersyukur, betapapun enaknya kita sadar bahwa ini setetes kelegaan di tengah rentetan panjang perjuangan dalam kehidupan kita. Kita tidak terlena, baik dalam kesukaran maupun dalam kemudahan. Selalu kita bertaut pada Sang Sumber kehidupan, sebab hidup ini miliknya dan terjadi dalam tata reksanya. Episode-episode dalam kehidupan kita ini menjadi bagian dari narasi panjang rencana Tuhan atas hidup kita. Hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari yang namanya tantangan dan halangan. Namun kita percaya pada Tuhan yang telah mengalahkan dunia dan mengatasinya. Tuhan yang memberi kita damai sejahtera dalam menjalani arungan kehidupan yang penuh ombak mendera bagi siapa saja yang mau berpaut kepadanya. Demikian Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Walaupun cobaan dan halangan selalu berusaha melemahkan hati kita,
tapi Tuhan selalu menjaga dan menguatkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan tidak pernah salah memilih bahu. Ada rencana besar yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Demikian pengharapan yang muncul dari mata iman kita bahwa Tuhan menetapkan langkah orang. Manis getir kehidupan kita rasakan sebagai bagian dari racikan jamu kehidupan dari Tuhan. Maka mencintai apa yang terjadi berarti mencintai Ia yang telah memperkenankannya terjadi. Fatum brutum amor fati. Cintailah kehidupan sebagai anugerah pemberian Tuhan. Terlepas manis getirnya, pasang surutnya, sukar mudahnya, Tuhan menjaga kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami. Pada saat ini kami telah menerima sapaan cinta kasih-Mu melalui pemberitaan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan bahwa tangan Tuhan selalu bekerja dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Mampukanlah setiap kami Tuhan dalam merangkul semua yang terjadi dalam kehidupan kami ini sebagai bagian dari cara Tuhan mengasihi, memelihara, menguatkan, membentuk, dan memproses kehidupan setiap kami ini. Mampukanlah melalui rentetan panjang perjuangan dalam kehidupan kami ini, kami dapat tetap teguh melangkah bersama dengan Tuhan. Teruslah Tuhan, bersertalah dengan kami, sertailah langkah kami, mampukanlah langkah kami, kuatkanlah kami, topanglah kami semua. Demi Kristus Yesus, Putra-Mu yang hidup kami berdoa. Amin.